aja yang mendengarkan tentang kebesaran kemuliaan yang diberikan ke atas umat Nabi Muhammad SAW, mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah berkesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya, sewajarnya mengikuti contoh-contoh daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diterima sebagai seorang yang mengikuti contoh daripada contoh beliau. Nah, pernah dengar nggak perkataan ini, piagam? Piagam ada? Kalau bahasa Indonesia kan pakai nggak piagam? Ada? Alhamdulillah. Sesuatu perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk di negara di mana negara tersebut ada banyak agama-agama lain adalah kesatuan. Dan ini piagam dilaksanakan di waktu di mana tidak ada agama, tidak ada kekuasaan pada waktu tersebut melakukan hal seperti yang ini. Secara tertulis dituliskan apakah hak-hak yang boleh dilakukan oleh orang-orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam di negara Madinah. Di antaranya kita lihat sebagai pemimpin negara Rasulullah SAW menunjukkan sikap toleran, yakni sikap bertolak ansur di dalam segala perbuatan. Ketika terjadi keributan di antara kaum Muslim dan kaum Muslim dan orang-orang yang ada di Madinah serta orang-orang Yahudi yang ada di sana, maka Rasulullah SAW menawarkan satu solusi, membawa dengan cara keadilan yang melakukan piagam tidak untuk mencari kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam piagam tersebut? Satu perlembagaan ataupun perjanjian seperti mana yang saya katakan tadi, ianya tidak pernah ada di mana-mana pada saat tersebut. Pertama yang pernah dilaksanakan perjanjian di antara orang yang beragama lain di sebuah negara di dalam satu perjanjian yang adilnya terlihat, itulah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalamnya terdapat macam-macam permasalahan yang dipecah-pecahkan sehingga semuanya mendapatkan keadilan yang diinginkan, yaitu keadilan yang ada untuk melaksanakan kegiatan masing-masing dengan sepenuhnya, hak untuk melaksanakan apa yang mereka ingin laksanakan di negara tersebut dengan perjanjian di mana ianya merupakan ketentraman. Berarti tidak ada perselisihan di antara agama yang lain kepada agama Islam, orang Islam kepada orang yang bukan Islam juga. Itu terjadi di waktu permulaan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Madinah. Saya ingin mengkabarkan dari awalnya saya membicarakan tentang sikap Rasulullah SAW. Apa yang terjadi semuanya ini hanya satu saja yang perlu kita paham. Semuanya untuk kita mempelajari caranya supaya kita dapat melaksanakannya di negara kita masing-masing. Lanjut. Nah, ketahuan ataupun kita pun sudah tahu, sudah paham bahwasanya di Singapura ini kita ada 10 agama-agama yang lain. Saya percaya kalau di Indonesia juga mungkin lebih daripada 10. Tapi kalau di Singapura mungkin ada lebih daripada 10 agama-agama yang lain. Tetapi yang official, yang formal, kita ada 10 agama yang secara formal bisa mengamalkan agama mereka secara asing-asingan dan masing-masing bisa melaksanakan semua agama ataupun tuntutan agama yang ada di agama mereka. Jadi di Singapura tidak asing, tidak aneh kalau kita lihat kita perlu berbaik-baik bersama dengan agama yang lain. Saya percaya kalau kamu majikannya bukan 100% di sini semua majikannya orang Islam ya. Yang bukan Islam coba angkat tangan sedikit. Bukan yang bukan Islam ya, majikannya yang bukan Islam. Masya Allah ya, hampir semua di sini
majikannya yang bukan Islam. Kita perlu ada satu ketentuan kebiasaan untuk menghormati agama mereka, supaya mereka juga dapat menghormati agama kita dan kita dapat berinteraksi secara baik. Ini belum lagi jiran-jiran tetangga. Kalau jiran-jiran kita yang sebelah, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Saya sudah katakan ada 10 agama di sini yang diformalkan. Itu lebih daripada itu. Saya juga kalau di Indonesia agamanya juga bermacam-macam, ya. Pokoknya dalam satu kita lihat ya, interaksi dan dialog silat agama sebenarnya mengukuhkan pemahaman agama orang Islam itu sendiri. Apabila kita mempelajari dan faham dan bisa menerima agama yang lain, kita dapat mengukuhkan dan menguatkan lagi agama kita sendiri. Seharusnya dia jadi seperti itu. Kalau kita memberikan kehormatan kita kepada agama yang lain, serta merta agama yang lain di sana akan menghormati agama kita. Kalau Anda tidak dihormati dengan agama Anda mempunyai banyak badan di Singapura yang bisa menangani apa yang Anda inginkan. Dan saya percaya juga, mohon maaf ya, ini saya sebagai orang Singapura. Saya percaya juga Anda yang berbajikan dengan orang Islam kadang-kadang tidak mempraktikkan agama yang sebenarnya, ya kan? Itu adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Kopi sambil ngaji. Jadi Anda lebih penting daripada majikan Anda di dalam aspek agama Anda untuk melihatkan, memamerkan bahkan itu adalah Islam yang terbaik. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang digambarkan, dasarnya adalah kemaafan, kelembutan. Karena kalau Anda berkasar, kalau Anda bersikap keras, mereka akan lari. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau Rasulullah SAW berdakwah secara keras, orang-orang di sekitarnya akan lari dari majelis kita. Begitu juga Anda, apabila Anda ingin mengutarakan sesuatu, ada jalur-jalur yang tertentu yang bisa Anda ambil, bukan dengan kekerasan, bukan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak diajar di dalam agama Anda sendiri. Makanya kehidupan di dalam kepelbagaian agama di Singapura adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak dapat dihilangkan, tidak dapat kita lari daripadanya. Karena agama-agama yang ada di Singapura sangat banyak, makanya kita perlu bersikap toleransi dan adakan interaksi yang terbaik untuk bersama-sama di dalam interaction yang ada di antara kalian sehari-hari ini. Baik, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersikap sabar. Seorang Yahudi kerap melakukan cerita yang seperti ini, kita selalu mendengarkannya. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah SAW menanggapkan ataupun memberikan pandangan beliau kepada orang-orang yang berkasar kepada beliau. Di dalam satu cerita yang sangat-sangat diketahui, seorang Yahudi, seorang yang bukan Islam, yang sering memusuhi Rasulullah SAW, di dalam cara Rasulullah SAW mengadakan apa aja, dia akan melihat, dia akan menaburkan duri-duri, ya, campur dengan najis di dalam perjalanan Rasulullah SAW, supaya Rasulullah SAW adakan kesakitan ketika jalan dan sebagainya, tersakit, tersinggung dan sebagainya. Pokoknya tidak melukai Rasulullah SAW sehingga beliau melaksanakan apa aja yang bisa menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bisa melaksanakan 1001 cara untuk menjatuhkan orang ini. Tetapi itu bukan pilihan orang, itu bukan pilihan Nabi Muhammad SAW. Apabila orang tersebut sakit, karena ternyata satu hari, tiap-tiap hari beliau ini akan melaksanakan hal tersebut, menaburkan duri bersama dengan najis di perjalanan Rasulullah SAW. Satu hari tidak ada najis ini, tidak ada duri ini. Maka ditanyakan kepada para sahabat, kenapa si fulan
tidak lagi menaburkan sekalian yakni barang-barang yakni duri-duri ini. Dikabarkan bahwasanya orang itu sakit. Rasulullah SAW bukan ingin mengejek, bukan ingin memberikan kemarahannya, tetapi dengan ikhlasnya setelah mendengar orang yang selalu tabur duri ini sakit, beliau sendiri pergi ke rumahnya. Pergi ke rumahnya untuk menjenguknya. Maka orang Yahudi ini sangat-sangat kaget, katanya, orang-orang yang sekongkol sama aku, yang buat perkara begini, tidak satu yang datang menjenguk aku ketika aku sakit. Engkau yang aku sakiti, mendatangi aku dan melakukan ziarah kepada aku. Maka dengan ini lembutlah hati orang tersebut karena kelakuan Nabi Muhammad SAW ini, dan ingin dia mengetahui karena sifat daripada akhlak Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menyentuh hatinya sehingga dia ingin mengetahui tentang Islam. Dan begitulah setelah dia mengetahui, dia mengaku Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau tidak menginginkan segala sesuatu melainkan kebaikan. Nah, inilah di antara contoh banyak cerita-cerita yang sedemikian yang bisa kita pamerkan terhadap kita di kelakuan harian-harian kita supaya dapat kita contohkan bersama.